Tiap ada masalah, dia bilang innalillah kabeh wa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran kritik aro'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'syaral muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'syaral muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah, dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa? Asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Nah, itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar ya. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar enggak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra, melakukan satu fardu kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat, dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruhtafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun, sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kepengin sugih. Sugih tok jak cukup. Tahu buruh wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya tidak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur Mas. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak jeneng ya barokah jeneng di tinggi tonggor ada utang, ada pulau gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asaa ilaika faqat atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa?
Malah kamu ujub tuh, orang kok nggak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, tidak ganteng, tidak kaya, ada ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tambah apa? Dia ya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang tidak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu. Sudah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca. Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Mami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani. Mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik. Tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah. Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan kan. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang ini. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja negatif. Sampai bisa lihat itu di Ihya, di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwakan Islam itu berdasar sanad. Ya, yang muttasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madharat. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal mungkar atau litil kal mungkarat, bahwa mungkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana?
keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu, atau ulama lain yang sesoleh beliau, itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum, nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, tidak. Ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul itu ikramul jar, falyukrim jarah. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang ya saya pulang. Disuruh datang ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan dia wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtunna fa asa an taqrabu shay'a wa yaj'alallahu fi khairan. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra, malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah, bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Abu Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Abu Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu, istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu nggak suka kamu. Ya bagus lah. Kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang tuh yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard nggak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama tidak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang tidak rukun ya dianggap satu
kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal, kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Sebab itu ajaran Islam alladzina idza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu harus kematian. Setiap ada masalah, dia bilang inna lillahi kabeh wa Allah. Iku setan paling nyoro. Tahu Kanjeng Nabi uplike kapundhut, uplik mati uplik. Kan Kanjeng Nabi muni inna lillahi wa inna ilaihi. Terus Aisyah protes, innaha narun ya Rasul. Iku trimo uplik, innaha misbahun. Terus kulama asa al mukmin bahwa musi biasa. Kulon tak latih tenan. Wong melarat ora duwe dhuwit sanggo jajan, njaluke modal. Padahal sing sugih dhewe sugih gak liwat napa? Modal, liwat tulet. Bareng di dulur sugih pikirane dulur sing melarat, njaluk ora trimo dhuwit 100.000 200.000 njaluke modal. Juga ana toko. Ya aku melarat mari ra tau ditulung dulur, cara ditulung gak sugih. Contone piye? Lah aku gekno pabrik ra napa? Sugih. Muga aku gekno toko gedhe ra napa? Melarat ngel-ngelo napa? Wah. Karena dia punya logika anak melarat bareng-bareng. Bon walhasil niku dialek-dialek. Kemudian dan ini ben sampean was-was ya, hati-hati, mawas diri. Iblis itu jadi masalah ulama, tasawuf, ulama hakikat. Sebetulnya kekuatan setan itu di mana? Nak cara ulama fikih, ulama syariat, setan itu begitu hebat, carane ngridu. Dengan segala tipu daya, okay? Dengan segala apa? Tipu daya. Niki rumakno niki kula baleni amun salah paham. Cara ulama syariat, setan itu begitu hebat. Sampai cerita-cerita teng kiai-kiai syariat, teng kitab-kitab syariat, sing sak gedene iki bar sesa wae iso gegodho apa? Setan. Walhasil tipu dayane iku setan hebat. Ya pancen hebat ya. Kita itu membuktekno bolak-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Kemampuan kamuflase apa talbis. Contoh gampang nu nak tenggiri dunia kuliah atau ning dunia wong soleh. Ini contoh paling gampang. Ya. Kayak kula ni santri, sampean di santri. Orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang seneng ya, santri, mereka juga santri cara berpikir Islam. Iku mesti ra seneng lonte. Ora seneng wong kathokan cekak sing lonte sing nakal. Akhirnya nak mahasiswa Islam sing santri iku NU cek Muhammadiyah pokoke sing mata dasare napa? Santri. Iku nak golek pacar kan sing jilbaban. Mergo luweh napa? Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki Islami timbang milih sing kathokan cekak. Ya tapi wis ngerti nak Islami kok dijak pacaran. Lho pacaran Islami to ora? Paham ya? Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibanding no kowe nak pacaran mbek wong kathokan cekak mbek wong nakal gak Islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban Islami. Demek-demek lonte iku gak Islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban Islami. Ya iku pinter setan. Jadi pertama sawangane ya oh Islami. Sawangane salihun tok salih ati, paham nggih? Kang Solikun untuk nama Kang Solikun. Pacarku wabe, iku ya anak kiai ning kampunge. Sesuai alasannya pacarku wabe ning kampung ya anake kiai. Jare sing wedok iku ngono. Lha iya padha sing lanang yo bapake ning omah imam masjid. Sawangane ini Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Bedino ketemu goncekan, pacaran. Niku pinter setan. Lah iya artinya kan setan pinter, tetep dekne ono sing kalah.
Rupa-rupanya kalah, setan ini gak akan berhasil dirumusno si santri ini sampai pacaran mbek lonte. Paham ya? Mbek wong nakal ya. Tapi setan ya mau gagal total ya roh. Mau. Iku sumpah. Paling angel bedakno ning ngoten. Wah, iku pancen ruwet. Iku jenenge talbis, wala talbisul haqqa napa bil batil. Dari segi nilai santri iku hak. Tapi dari segi akhirnya gonjekan mojok ngalor ngidul dadine napa? Batil. Itu masalah paling susah sampai dina kiamat. Paham? Lha jeneng. Iku jenenge talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi. Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Hak. Pon akhirnya pacaran. Satu jilbaban sitok Islami napa? Pacaran. Nyongkone nggih Islami. Mergo timbang pacaran mbek lonte, mbek wong katokan cekak. Nah, setan terus mulai setelah pacaran, mulai ana urutan berikutnya. Iku tentang kehendak wong tua nak nglawan. Akhirnya dosane pacaran sitok, bariku dosane wani wong tua. Wah kata, wah itu akhirnya ruwet. Akhirnya apa? Tenggene kehidupan sosial gini. Uang niku ngendikane Kanjeng Nabi. Nang kehidupan sosial gini. Wala tajassasu. Uang ora oleh uang niku ngendikane Kanjeng Nabi. Nang kehidupan sosial gini. Wala tajassasu. Uang ora oleh tajassus, saling mengintip. Setan pinter. Misalnya wong soleh be wong soleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misalnya kayak kulo kiai, apinya jaga jarak hubungan be kiai. Wong soleh be wong soleh kok gak silaturahim. Karena itu tadi. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, kulo baleni. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, itu juga setan iso slono. Misalnya kiai melarat sering dolan nih kiai sugih. Pertama silaturahim. Suwe-suwe marsine kok telu, duwe wae. Omahe me aku ngiyai puluhan tahun, mangane kangelan. Pangeran adil ta adil. Setan ya ora goblok. Setan iki mboten apa? Goblok. Lah sing sugih ke suwe-suwe curiga. Silaturahim kok keseringan cah arep-arep disangoni ta piye? Sing sugih duwe dosa suudzon. Sing melarat mulai duwe dosa tomak mbek drengki. Tapi Pak Kiai ini kan nggak mungkin setan langsung nggodho kena butuh hiburan dolan ning lonte. Iku kevulgaran, paham nggih? Kevulgaran. Iki pitere setan kevulgaran. Wong saleh kok langsung dolan ning lonte ora kevul. Sawangane dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasil. Mana agar kiai rasan-rasanan saiki kiai gede sing ora kena dinut donya tok ngomahe bek donya. Harga bek mobil pancen rezeki lho ya ta wong awake sugih kiai lah napa? Sugih. Nah sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan cara arep disangoni ta? Ini pentingnya bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita elmoni. Saat ada silaturahim ya kita Kalau tidak ada elmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Ya, akan punya peluang menipu kita. Ini cara bahasa enggak enu napa? Menyalip ditiku. Niki penting kula aturaken mergi setan sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batil. Sebab itu wakatah cerita teng kitab-kitab tasawuf ana wong bodoh ibadah. Salat terus ning masjid. Iku kata kan cerita-cerita ngoten. Sing dikipasi setan wong alim sing turu. Ditakoki Pak. Tan. Iku sing salat tenan ana mbok godho ana wong alim turu mbok kipasi. Malah salat keliru wae ora ngarah dicatet pangeran. Lah apa hubungane kowe kok malah ngipasi sing alim ben ra tangi. Anak tangi ben ora salate malah repot. Ben sing alim ben tu. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan.